Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Di gereja kami ada bapak-bapak, kalau ditanya apa kabar, orang jawab luar biasa. Dia sendiri jawab biasa di luar. Oleh karena itu di gereja kami sekarang kami ganti. Apa kabar? Orang tidak jawab lagi luar biasa. Orang jawabnya sekarang dahsyat gitu. Walaupun semua orang sudah jawab dahsyat, Bapak itu tetap punya jawaban lain. Bombastis. Sejak saat itu kami biarin suka-suka dia aja lah gitu. Tema bulan ini adalah bertumbuh menjadi murid yang unggul. Tema bulanan. Tema bulanan ini lalu disubtemakan pada setiap hari Minggu. Dan hari Minggu ini adalah temanya adalah kebiasaan orang sukses. Dalam teori ilmu berkhotbah ada dua macam jenis khotbah. Khotbah tematis dan khotbah tekstual. Khotbah tekstual itu khotbah yang berdasar langsung dari satu teks. Teks itu dianalisis, diaplikasikan. Itu namanya khotbah tekstual. Yang kedua khotbah tematis, khotbah yang bertolak dari sebuah tema. Tapi karena khotbah itu harus berdasar Alkitab, maka mau tidak mau tema itu tidak hanya ada di satu bagian Alkitab ya. Tema itu ada di berbagai bagian Alkitab. Dan saya sudah hitung-hitung kurang lebih tema kebiasaan orang sukses itu minimal ada di 10 teks Alkitab, 10 bagian Alkitab. Dan saya mesti baca semua. Dan kalau saya baca semua, nggak sempat khotbah lagi. Jadi saya pilih cuma 4. Mari kita mulai yang pertama, Mazmur 1. Mazmur 1. Tadi pagi saya baca sendiri Mazmurnya. Sekarang karena sudah siang dan saya sudah khotbah yang kedua kali, saya sudah capek, mari kita baca gantian. Mazmur 1. Kita baca gantian ayat demi ayat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kalimat berikut ini yang saya ajukan untuk tema. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda jam ayat 4 Anda gitu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dalam ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ini kiasan tentang orang benar ya. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Itu kiasan. Kiasan ini diklimakskan pada pernyataan terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi catatan kita yang pertama ialah orang yang sukses adalah orang yang benar. Karena itu Mazmur ini judulnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pertanyaannya sekarang ialah orang benar itu apa? Yang mana? Orang benar itu yang mana? Orang yang bagaimana? Kalau orang benar ialah orang yang tidak pernah melanggar satupun perintah Tuhan seumur hidupnya. Ada enggak? Ada enggak orang yang seumur hidupnya tidak pernah melanggar satupun perintah Tuhan? Enggak ada kan? Gak usah banyak-banyak, 10 perintah Tuhan saja kan? Anda bisa bikin berapa seumur hidup Anda tanpa melanggarnya? Dari 10 perintah Tuhan, saudara bisa bikin berapa? Tanpa melanggarnya.
Boro-boro bikin, hafal aja belum tentu kan gitu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kan. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Dan jangan beribadah atau sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah bokap dan nyokapmu kan gitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Saya hafal. Pendeta. Dari 10 Anda bikin 9, Anda melanggar 1, Anda nggak benar lagi kan? Anda membunuh nggak, mencuri nggak, berzina nggak, tapi berbohong kan? Dan jangan lupa di mata Tuhan bohong gede, bohong kecil sama, melanggar perintah Tuhan kan? Kita sering kali heboh kalau bohong-bohong gede kan? Kita lupa bohong-bohong kecil juga sudah melanggar firman Tuhan kan? Suami istri mau pergi makan enak di restoran, anak kecil minta ikut. Enggak, mama ke dokter, nah itu kan bohong. Mungkin saudara berbohong enggak, tapi menyebut nama Tuhan sembarang kan? Jalan-jalan kaki tersandung di kursi, Tuhan, apa hubungan Tuhan dengan kursi itu? Jadi kalau orang benar ialah orang yang tidak pernah melanggar satupun perintah Tuhan, maka orang benar itu enggak ada. Tapi Mazmur ini mengatakan ada orang benar. Kalau begitu definisi orang benar itu apa? Seperti biasa, kalau saya berkhotbah, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Orang benar ialah orang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa ya. Tapi orang benar ialah orang berdosa yang sadar dan mengaku bahwa dia berdosa. Dia benar kan? Itu. Kalau saya bilang saya orang Cina, kulit putih, mata sipit, rambut lurus, saya benar enggak? Enggak. Tapi kalau sebenarnya saya orang Ambon, hitam, keriting, jeleknya dikit, cakapnya banyak, saya benar kan itu. Jadi orang benar ialah orang berdosa yang mengaku bahwa dia berdosa, kan? Dia benar kan? Orang sakit yang sadar dan mengaku bahwa dia sakit, dia benar kan? Orang jelek yang ngaku jelek, dia benar. Jadi orang fasik ialah orang berdosa yang tidak mau mengaku bahwa dia berdosa. Itu orang fasik. Karena itu ciri orang benar apa ayat 2 Mazmur ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang sakit yang sadar dan mengaku bahwa dia sakit, dia cari dokter kan? Dan makan obat pagi, siang, dan malam. Orang jelek yang sadar dan mengaku jelek, dia cari apa? Salon kecantikan. Orang berdosa yang sadar dan mengaku bahwa dia berdosa, dia cari Tuhan kan? Dan dia suka firman. Dan di dalam firman itulah dia berjumpa dengan Yesus. Dan dalam Yesus dia dibenarkan. Karena itu perjanjian baru memakai istilah dibenarkan ya. Jadi kuncinya adalah orang benar yang berhasil adalah kalau dia suka akan firman Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Jadi sebenarnya kuncinya suka akan firman Tuhan. Kita suka akan firman Tuhan. Kita rindu akan firman Tuhan kan? Kenapa orang malas dengar firman? Kenapa orang bosan dengar firman? Kadang-kadang saya tersinggung ya. Begini, kalau orang ngantuk di gereja yang disalahin pendeta ya. Saya pernah di gereja kami sekali tidak berkhotbah ya. Saya jadi jemaat biasa. Saya duduk di baris paling belakang. Di depan saya itu satu baris kursi itu ibu-ibu di gereja kami orang Manado semua ya. Saya tidak berkhotbah waktu itu. Saya duduk jadi jemaat biasa. Tapi saya duduk paling belakang. Karena habis pelayanan itu saya mau pergi melayani di tempat lain. Jadi saya duduk paling belakang. Satu baris bangku di depan saya itu ibu-ibu ya orang Manado semua. Kebetulan teman pendeta yang berkhotbah itu mungkin khotbahnya tidak berapi-api ya.
Kalau tidak berapi-api berarti berair-air ya. Itu. Jadi begitu pendetanya mulai berkhotbah, ada ibu-ibu Manado satu ngantuk kan. Dicolek sama temannya. Hei kia pangana ngantuk kan. Yang ngantuk bilang begini, habis pendetanya bikin ngantuk. Walaupun saya yang bukan yang berkhotbah, tapi saya punya solidaritas korps ya. Saya tersinggung. Yang ngantuk dia kenapa yang salah pendeta? Emangnya matamu pendeta yang ngurus? Saya mau katakan satu hal, menjadi pembicara yang baik tidak gampang ya. Ketika saya mau berkhotbah, saya mesti berdoa, saya mesti siap, bahkan istirahat yang cukup kan? Tapi jangan lupa menjadi pendengar yang baik juga tidak gampang. Anda mau datang kebaktian hari Minggu mendengar firman Tuhan, istirahat yang cukup kan? Siap fisik, siap mental. Jangan nonton bola sampai pagi ngantuk di gereja, jangan disalahin pendeta. Mendengar dengan baik juga butuh pergumulan. Di banyak gereja, saya nggak tahu di sini, tapi di banyak gereja, kalau begitu hamba Tuhan itu masuk, dan hamba Tuhan itu sudah terkenal khotbahnya berapi-api, komunikatif ya, jemaat saling colek. Bapak ini bagus deh gitu. Tapi begitu yang masuk hamba Tuhan juga yang mereka sudah pernah dengar khotbahnya tidak bagus, tidak komunikatif, tidak berapi-api, begitu dia masuk mereka saling colek juga tapi komentarnya lain. Dia lagi gitu. Dan dicolek bilang gak ada yang lain lagi kali gitu. Menurut saya itu komentar yang salah ya. Tidak semua hamba Tuhan punya talenta untuk berkhotbah yang komunikatif kan. Tapi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau Anda kembali dengan sia-sia bukan firmannya yang sia-sia. Anda yang sia-sia. Tapi mengapa orang bosan, malas, ngantuk? Karena orang tidak suka akan firman Tuhan. Kalau Anda suka akan firman Tuhan yang namanya malas, bosan gak ada kan? Saya orang Ambon. Saya senang sekali makanan, lauk favorit saya itu selalu ikan ya. Sekali-sekali ayam, sekali-sekali daging. Ada daging banyak, B1, B2, B3. Tapi saya selalu makannya seafood. Dan umur saya 71 tahun. 71 tahun saya makan ikan. Mengapa saya tidak bosan sama ikan? Karena saya suka ikan. Walaupun kadang-kadang masakannya nggak enak kan? Tapi itu tidak mengurangi sedikit pun kesukaan saya akan ikan. Ngerti nggak sih? Kayak bengong-bengong gitu ya. Kalau ngerti itu ngangguk lah biar saya semangat. Ngangguknya ada dua macam. Saya berkhotbah selalu memperhatikan caranya umat mengangguk. Dua macam anggukan saya temukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya. Itu semangat saya bertambah. Anggukan kedua itu turunnya pelan-pelan, naiknya kaget itu. Itu mengangguk juga tapi kok dibuat saya cepat-cepat amin lah kau ya gitu. Bulan Desember kemarin perkawinan saya berusia 45 tahun. Bayangkan 45 tahun saya hidup dengan wanita yang sama. 45 tahun loh. Bangun pagi muka itu. Pulang pelayanan muka itu. Mau tidur muka itu lagi. 45 tahun. Dan mungkin selama Tuhan masih kasih kesempatan kan. Mengapa saya tidak bosan lihat wajah istri saya. Sekali-sekali bosan juga sih tapi. Mengapa saya tidak bosan lihat wajah istri saya? Karena saya suka dia kan. Gitu juga. Kalau Anda suka firman, senang firman kan. Rindu akan firman. Maka yang namanya bosan, malas, capek gak ada. Karena itu orang benar cirinya adalah suka akan firman Tuhan. Dan bukan cuma suka, merenungkannya. Siang dan malam. Banyak orang senang dengar firman Tuhan. Khotbah yang bagus berapi-api. Tapi sudah itu lupa kan? Karena apa? Setelah dia pulang ke rumah ketemu barang lain dia lupa kan?
Mestinya setelah Anda dengar firman Tuhan dengan senang hati, Anda internalisasikan ya. Dengan merenungkannya. Dengar sudah itu gampang lupa. Dalam peribahasa rabi-rabi Yahudi, ada 5 jenis pendengar firman ya. Rabi-rabi Yahudi punya buku tambahan namanya Talmud. Di samping kitab Taurat ada kitab yang namanya Talmud. Itu kitab suci kedua mereka lah, kira-kira begitu. Dalam kitab Talmud itu dibilang antara lain begini. Ada 5 tipe pendengar firman. 5 jenis pendengar firman. Tipe 1 cepat dengar, cepat lupa. Masuk semua, keluar semua. Itu tipe 1. Tipe 2 lambat dengar, lambat lupa. Dengarnya lambat, gak nyampe-nyampe. Pendeta Amin dia masih di awal. Akhirnya dia pulang cuma dengan 10 atau 20% dari firman itu kan. Tapi dia simpan. Setahun 2 tahun lagi baru lupa. Lumayan kan? Tipe 3 lah yang paling sial. Lambat dengar, cepat lupa. Dengarnya udah gak nyampe-nyampe, lupa pula kan gitu. Tipe 4 lumayan. Cepat dengar, lambat lupa. Dengarnya cepat, masuk semua. Lupanya lama. 4 tahun, 5 tahun baru lupa. Lumayan kan? Tipe 5 ideal. Cepat dengar, tidak lupa. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa karyawan di pabrik Indofood ya. Di pabriknya di Cibitung sana. Mereka punya persekutuan doa karyawan Jumat siang. Saya sudah beberapa kali melayani di sana. Dan enaknya di sana tahu nggak? Kalau kita pulang melayani, kita pulang itu bawa super mie, sambal, saus, kecap. Ya. Semua produk Indofood. 1 kardus loh. Enak deh kalau khotbah di sana. Tapi bukan itu yang bikin saya ingat Indofood ya. Itu juga sih tapi nggak terlalu lah gitu. Pernah sekali saya khotbah di sana, saya menyampaikan yang mengenai 5 tipe pendengar firman. Habis khotbah salaman di pintu, ada ibu-ibu salaman saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta boleh nggak tambah 1 tipe lagi? Dalam hati saya, buku yang saya baca cuma segitu. Tapi oke deh Bu, jadi tipe 6 itu apa? Kan? Terus dia ulang. 1, cepat dengar, cepat lupa. 2, lambat dengar, lambat lupa. 3, lambat dengar, cepat lupa. 4, cepat dengar, lambat lupa. 5, cepat dengar, tidak lupa. 6, tidak dengar, tidak lupa. Gitu. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Kita yang rajin dengar aja lupa kan? Apalagi yang tidak pernah dengar. Karena itu tidak ada yang dilupain kan gitu. Suka firman Tuhan. Senang dengar firman Tuhan. Makanya saya mau tanya, di antara saudara yang hadir ini siapa sudah tamat baca Alkitab? 1. Masa cuma 1? Banyaklah. Di gereja kami ada anak muda ya. Anak muda ini malas. Dia jarang sekali ikut persekutuan pemuda. Tapi waktu saya mimpin persekutuan pemuda, kebetulan dia hadir. Temanya juga tentang firman. Terus saya nanya, di antara kalian anak muda siapa sudah tamat baca Alkitab? Anak-anak muda yang rajin gak ada yang angkat tangan. Yang malas ini angkat tangan. Saya curiga. Yang rajin belum tamat. Kenapa yang malas sudah tamat? Saya tanya dia, kapan kamu tamat? Dia bilang begini, Pak Pendeta gampang. Saya baca Kejadian lalu Wahyu. Tahukah saudara bahwa di Indonesia memang sulit sekali mendapat izin membangun rumah ibadah ya? Sehingga kita ibadah di ruko, di mall, di hotel kan? Tapi kita mesti bersyukur. Satu hal yang paling positif adalah di Indonesia tidak sulit mendapat Alkitab. Tahun 80-an saya menghadiri sidang raya Dewan Gereja Sedunia di Jenewa. Dalam sidang raya Dewan Gereja Sedunia itu, Dewan Gereja Cina diterima menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia. Setelah ketok palu, silakan ketua Dewan Gereja Cina berpidato. Dalam pidatonya dia bilang begini, antara lain kekristenan di Cina tahun 80-an ya, sedang bertumbuh dengan pesat. Tapi di sana kami kekurangan Alkitab. Mungkin sekarang tidak lagi sejak ada Alkitab elektronik ya. Tapi tahun 80-an belum ada.
Dia bilang begini, kadang-kadang kalau kami satu grup 10 orang anak Tuhan misalnya, Alkitabnya cuma satu. Lalu bagaimana caranya kami bisa baca Alkitab? Alkitab yang satu dibelah jadi 10 belahan ya. Jadi dirusakin jadi 10 belahan lalu dibagi. Begitu rindunya baca kitab suci kan. Begitu saya mendengar dia bicara begitu dalam hati saya, kami di Indonesia enggak. Di Indonesia malah sebaliknya, kadang-kadang satu orang Alkitabnya 4. Ya kan? 4 dari mana? Beli sendiri 1 kan? Waktu baptis CD 1. Waktu nikah 1. 1 lagi. Orang punya ketinggalan di gereja bawa pulang kan gitu. Baca enggak? Suka akan firman Tuhan. Dan kalau Anda suka akan firman Tuhan, maka Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena firman Tuhan seperti air yang mensuplai terus tanaman hidup, tanaman itu kan. Sehingga dia tetap hijau, musim buah dia berbuah. Itu diklimakskan dengan pernyataan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kebiasaan orang sukses satu adalah firman Tuhan kan. Merenungkannya siang dan malam. Maka dia akan berhasil. Tapi berhasil dalam pengertian apa? Ayo. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi sudah tentu apa saja yang diperbuatnya sesuai firman kan? Lalu apa saja yang diperbuatnya berhasil? Berhasil dalam pengertian apa? Saya jawab sendiri aja. Berhasil sukses sebenarnya dalam pengertian Alkitab itu menjadi seperti apa yang dimaksudkan Tuhan ya. Sederhananya begini, pesawat terbang yang berhasil ialah yang bisa terbang kan? Ilustrasi ini gak masuk akal ya. Gini, guru yang berhasil ialah yang muridnya pandai kan? Gembala sidang yang berhasil ialah yang iman umatnya bertumbuh kan? Jangan bilang, gembala sidang yang berhasil yang bisa naik Mercedes kan? Yang punya villa kan? Enggak. Ibu rumah tangga yang berhasil ialah yang suami, anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera kan? Itu seterusnya. Karyawan yang berhasil yang menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Petani yang berhasil ialah yang memanen hasil pertanian kan? Jangan bilang petani yang berhasil ialah yang pergi ke angkasa luar. Nanam apa dia di angkasa luar sana? Secara ekonomi berhasil artinya apa? Bukan kaya raya kan? Bukan mewah, cukup. Apa arti kata cukup? Dalam doa Bapa kami kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak. Sampai makan gak habis-habis. Itu bukan lagi doa Bapa kami. Itu doa Bapa kamu. Cukup artinya apa? Saya pernah nanya anak muda di gereja kami. Yang tadi itu yang bilang kejadian sampai waktu itu. Saya masih ingat dia terus. Saya pernah tanya dia, cukup artinya apa? Dia bilang gini, Pak Pendeta, cukup artinya pas. Saya tanya lagi, pas artinya apa? Dia bilang gini, pas mau beli mobil ada duit. Pas mau keluar negeri ada tiket kan? Pas mau makan ada nasi. Saya bilang itu salon pas. Cukup menurut definisi etika adalah sesuai kebutuhannya. Jadi cukup artinya sesuai kebutuhan. Dan ingat kebutuhan pendeta beda dengan kebutuhan dokter kan? Kebutuhan karyawan beda dengan kebutuhan direksi kan? Kebutuhan. Cuma banyak pendeta selalu bilang begini, seringkali yang kita cari dalam hidup kita bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Gitu.
Sebagai pendeta di Jakarta saya butuh mobil kan? Butuh kan mobil. Dan untuk seorang pendeta di Jakarta sebuah Kijang cukup kan? Sebuah mobil Kijang cukup bukan? Kalau seekor Kijang tidak cukup sama sekali saudara. Bayangkan saya mesti khotbah di sini naik seekor Kijang. Lewat Pulau Mas. Ketemu rumput dia makan dulu kapan nyampe kan gitu. Tapi kalau saya bilang, Tuhan mengapa engkau tidak memberi aku sebuah tiger kan? Tiger sama Kijang kan galakan tiger kan gitu. Maka tiger itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan kan? Maka selama saya ingin tiger, maka sekalipun Tuhan kasih Kijang, saya merasa Kijang tidak cukup. Oleh karena itu Rasul Paulus membaliknya kan? Marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih kan? Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, makanlah tempe kan? Banyak orang duitnya cukup untuk tempe, tapi pinginnya Kentucky kan? Makanya korupsi. Tapi ada pendeta yang terkenal ya, pendeta Poltak Sibarani namanya. Dia terkenal. Saya juga terkenal, tapi tidak terkenal dia gitu. Pendeta Poltak bilang begini, kok saya khotbah saya ke sana sih? Sebenarnya sudah cukup tadi. Kebiasaan orang benar kan suka akan firman ya, tapi ini bonus lah. Gini, gimana kalau duitmu cukup untuk tempe tapi pinginnya Kentucky? Dia kasih 2 jalan keluar. 1, waktu makan tempe itu bayanginlah Kentucky itu. Tempe rasa Kentucky. Jalan keluar kedua yang lebih bagus lagi adalah bawalah tempe itu di restoran Kentucky dan makanlah di sana. Baunya bau Kentucky, cuci tangan Kentucky kan? Makanlah cepat-cepat sebelum diusir satpam. Maksud pendeta itu adalah kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, maka Tuhan akan kasih kita hikmat ya. Sehingga kita bisa mengatur sedemikian rupa, sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup bisa menjadi cukup. Ini bonus lagi. Dalam pemahaman Kristiani ada 2 pemahaman tentang mujizat ya. Gini, di tangan saya ada tempe, saya berdoa, Tuhan bermujizatlah dengan tempe ini kan? Amin. Begitu beramin, tempenya berubah menjadi Kentucky kan? Itu mujizat yang lazim, ya enggak? Tapi pemahaman bisa kedua. Di tangan saya ada tempe, saya berdoa, Tuhan ubahlah tempe ini menjadi Kentucky, amin. Begitu amin, tempenya tidak berubah. Yang diubah adalah Kentucky di hati saya diubah jadi tempe. Nggak ngerti juga ya. Yang diubah bukan tempenya, yang diubahlah keinginan saya kan. Lebih mudah mana bagi Tuhan? Mengubah tempe menjadi Kentucky atau mengubah keinginan saya akan Kentucky jadi tempe? Bagi Tuhan dua-duanya mudah, tapi secara logika lebih berat yang mana? Atau lebih mudah yang mana? Lebih mudah mengubah tempe menjadi Kentucky. Ketika Tuhan mau mengubah tempe itu nggak bisa lawan kan? Tempe itu nggak bisa menolak kuasa Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau mengubah keinginan saya bisa mengeraskan hati. Hati saya bisa menolak kan? Dan akhirnya tidak ada mujizat dalam hidup saya. Bonusnya selesai. Jadi kebiasaan orang benar satu hal, suka akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan tidak mungkin Anda suka firman Tuhan kalau tidak percaya kepada Tuhan kan? Makanya faktor mendasar ialah iman sudah tentu ya. Percaya. Ini tadi pagi juga saya lupa. Berbagi ada yang kebaktian 2 kali ya. Gitu. Iman itu apa ayo? Orang sering mengatakan iman ialah percaya kepada Tuhan. Benar, tapi belum 100% benar. Seorang dosen sekolah tinggi teologi pernah merumuskan iman itu begini. Iman adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar percaya, tapi percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu iman.
Dulu saya punya sopir, meninggal dunia ya. Dikasih sopir yang baru. Saya naik mobil dengan sopir yang baru. Beda besar. Dengan sopir yang lama, begitu naik mobil saya bisa tidur nyenyak sampai tiba di tempat tujuan. Udah nyampe baru dia kasih bangun. Udah nyampe Pak. Dengan sopir yang baru, begitu naik mobil saya tegang sampai tiba di tempat tujuan. Bukan saya tidak percaya dia bisa mengemudi, saya percaya. Tapi waktu itu saya belum mempercayakan diri saya kepada dia. Maka saya belum bisa tidur. Sekarang sih sudah. Ilustrasi iman yang paling cocok adalah Anda sudah sering dengar. Dan menurut teori ilmu berkhotbah katanya para pengkhotbah tidak boleh memakai ilustrasi yang sama berulang-ulang ya. Tapi karena nggak ada yang lain saya pakai aja ya gitu. Itu jagoan akrobat yang merentangkan tali di atas air terjun Niagara kan. Sebelum dia menyeberang di atas tali dia tanya penonton. Penonton percaya nggak saya bisa jalan di atas tali ini dan tidak jatuh? Semua penonton teriak, percaya. Terus dia jalan di atas tali. Selamat tiba di seberang. Tepuk tangan menyambut dia. Sekarang dia mau balik lagi. Dia tanya lagi, penonton percaya nggak saya bisa jalan di atas tali ini sambil menggendong satu orang dan tidak jatuh? Semua penonton teriak, percaya. Terus dia nanya, siapa mau digendong? Ternyata nggak ada satupun yang mau digendong. Berarti mereka percaya tapi tidak mempercayakan diri gitu. Tahu-tahu ada anak kecil maju, saya aja Pak digendong. Anak itu digendong ya. Semua tegang. Selamat tiba di seberang. Tepuk tangan menyambut mereka. Wartawan datang tanya anak kecil itu, kenapa kau berani sekali mau digendong bapak-bapak itu? Anak kecil bilang, itu kan bapak saya gitu. Ketawanya kurang, berarti pasti sudah tahu ilustrasi ini. Jadi kebiasaan orang benar pertama menurut Mazmur ini adalah suka akan firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sekarang kita pindah ke bacaan kedua. Yosua 1. Yosua 1 ayat 1 dan seterusnya. Sekarang saya baca sendiri. Setelah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikatakan Yosua akan berhasil memasuki tanah Kanaan ya. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa tidak membawa mereka masuk, Yosua yang membawa mereka masuk. Jadi Yosua memegang tongkat estafet dari Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi tanah Kanaan itu bukan kapling kosong ya, yang tinggal masuk kalau diduduki. Penduduk asli Kanaan punya budaya jauh lebih tinggi dari bangsa Israel. Mereka sudah biasa hidup di perkotaan. Ingat gak tembok kota Yeriko ya? Yang begitu tebal kan?
Itu berarti budaya orang-orang Kanaan jauh lebih maju dari orang Israel waktu itu. Orang Israel selama 300-an tahun di Mesir cuma bisa pegang sekop sama pacul kan? Mereka bukan tentara yang terlatih dan profesional. Sebaliknya tentara orang Kanaan itu profesional. Saya suka mengilustrasikan begini. Israel itu seperti ketimun, Kanaan itu seperti duren. Kalau ibu belanja iseng-iseng beli ketimun sama duren. Sebelum makan diadu dulu yang bonyok apa. Pasti timun kan? Tapi Tuhan bilang timun, duren tidak tahan menghadapi kau kan? Karena Tuhan menyertai Yosua. Tapi ada prakondisi yang dituntut dari Yosua. 1, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali dalam bacaan kita tadi kalimat itu ada? Yang sudah kebaktian tadi pagi jangan jawab. Berapa kali dalam bacaan kita tadi terdapat statement kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 3 kali daripada tunggu jawaban lama-lama. Ayat 6. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Sampai 3 kali, berarti penting, ya enggak? Bayangkan ibu mau pergi ke arisan kan? Ibu pingin makan ayam goreng siang kan? Ibu janji sama bibi, bibi jangan lupa ayam goreng kan gitu. Ibu lagi dandan, jangan lupa ayam goreng kan? Ibu sudah mau masuk mobil, jangan lupa ayam goreng kan? Udah mau start mobil, jangan lupa ayam goreng. Berarti ayam goreng penting kan? Sampai 3 kali Musa diperingat, ya maksud saya Yosua, tandanya saya udah capek. Yosua diperingatkan sampai 3 kali kan, berarti itu penting. Jadi seorang yang mau sukses itu harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Yang dampaknya adalah dia punya iman makin kuat. Yang lainnya, nanti sebentar dengar pesan gembala ya. Dia makin tekun, makin tabah. Itu karena dia punya hati yang kuat dan teguh. Hati nggak lembek. Tapi yang kedua adalah ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Tidak cukup dengan hati yang kuat dan teguh, tapi harus juga disertai dengan tindakan, ya. Tindakan. Tapi tidak sembarang tindakan ya. Tindakan yang berhati-hati. Itu diulangi juga pada ayat 8 kan? Jadi bertindaklah hati-hati 2 kali. Berarti penting juga kan? Ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati artinya bertindak jangan sampai menyimpang dari firman ya. Dan itu yang terjadi. Kita mesti punya iman yang kuat, bergantung pada Tuhan. Tapi tidak cukup hanya itu. Anda tidak mungkin sukses kalau Anda cuma percaya lalu selesai kan. Mesti ada action kan. Dan semboyan gereja yang sangat terkenal. Ora et labora kan. Berdoa dan bekerja. Mintalah kan. Maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Tidak dikatakan mintalah, tidurlah. Duit ada di bawah bantal lah. Minta sudah itu, cari. Mau sukses, minta dari Tuhan kan? Sudah itu carilah di perusahaan Anda, iya enggak? Carilah di kerjaan Anda kan? Sakit, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Sudah itu carilah di dokter kan? Masuk angin, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Sudah itu carilah diantangin JRG, wes bablas anginnya kan gitu. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Kalau berdoa tapi tidak bekerja, bahasa Latinnya apa tahu? Ora kerja gitu. Tapi kita teruskan aja. Yang ketiga, ketoklah kan? Itu 3 kata kunci kan? Minta, cari, ketok.
Jangan disingkat MCK, nggak enak dengarnya gitu loh gitu. Minta, cari, ketok. Apa makna ketok? Tuhan Yesus mengucapkan ayat ini zaman itu belum ada listrik ya. Kalau Tuhan Yesus mengucapkannya zaman sekarang pasti bunyinya lain. Mintalah, carilah, pencetlah bel, kan gitu. Kalau Anda bertamu ke rumah saya, pintu lagi tertutup, Anda ketok, sudah itu apa? Tunggu sampai tuan rumah buka pintu, kan? Ketok sudah itu, tunggu. Nah, dalam hal ketok itu artinya apa? Dalam hal minta dan cari, jangan menyerah, kan? Tok-tok gak dibuka, tok-tok lagi gak dibuka, tok-tok lagi. Kalau perlu sampai jari-jari bengkak. Tok-tok aja terus, kan? Tapi kapan pintu terbuka, terserah Tuhan. Itu punya makna rohani apa? Dalam hal minta dan cari, jangan menyerah. Tekun, tabah. Pada saat yang sama, kapan berhasil dan bagaimana berhasilnya, harus ada unsur berserah. Jangan menyerah dalam hal minta dan cari, kan? Tapi dalam hal pintu dibuka, kita harus selalu berserah. Skedulnya skedul kita atau skedul Tuhan. Skedul Tuhan, kan? Ada orang minta hari ini dapatnya besok, kan? Tapi ada orang minta hari ini dapatnya bulan depan. Bahkan bertahun-tahun baru dapat. Tapi kita biasanya apa, yo? Tok-tok gak dibuka, kita gak sabar, kan? Kita pindah ke pintu dukun. Pintu dukun itu gak tok-tok lagi, udah terbuka langsung kejeblos. Kita itu mintanya hari ini, maunya dapat hari ini, kan? Paling lambat besok Tuhan, kan? Tuhan dikasih deadline. Enggak. Minta, cari. Berdoa. Karena itu kuncinya adalah bertindaklah hati-hati. Jangan sampai menyimpang dari firman Tuhan. Supaya tidak menyimpang dari firman Tuhan, ya tadi itu ayat Mazmur 1. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Terus menerus menghayati pengajaran firman Tuhan. Bacaan ketiga, saya janji berapa tadi? Saya janji berapa bacaan tadi ya? 3 apa 4? 4 ya? Korting 1 aja deh. Tetap 4 lah. Tadi pagi juga 4 kan, jadi kita adil. Bacaan ketiga 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3, ayat 5. Dan kita start dari ayat 8 saja, ayat 8. Dibilang apa di situ? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata berhasil itu tidak selalu ekonomis ya, tidak selalu sosial. Kita juga harus menjadi orang yang berhasil dalam mengenal Tuhan. Tapi dikatakan untuk bisa berhasil dalam mengenal Tuhan, dikatakan apabila semuanya itu ada padamu. Semua apa itu yang mesti ada baru kita mengenal Tuhan dengan berhasil? Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, terus dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua
orang. Saya tidak akan menganalisis, mengelaborasi satu-satu, tapi hanya mengatakan bahwa berhasil itu juga bukanlah sesuatu yang instan ya. Ini tambah ini tambah ini, ada semacam pertumbuhan ya. Makanya tema bulan ini adalah bertumbuh menjadi murid yang unggul ya. Menjadi sukses itu bukan sesuatu yang instan. Ada proses. Dan secara rohani prosesnya itu ya, iman, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sudah, 3. Sekarang bacaan keempat yang sangat terkenal, Roma 8. Roma 8. Ayat 37. Ini ayat sangat terkenal ya. Dibilang apa di situ? Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan cuma sukses, kita lebih. Ya, Alkitab mengatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Apa artinya itu? Lebih dari orang-orang yang menang. Nyanyiannya ada kan? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Suara saya bagus ya. Bruri. Kata orang saya mirip Bruri ya gitu. Saya nggak enak. Karena saya tidak mirip Bruri. Bruri yang mirip saya. Lebih dari pemenang. Apa artinya itu? Lebih dari pemenang. Ada yang menang, siapa lebih dari dia? Ayo. Chris John bertinju sama lawannya kan? Chris John menang kan? Siapa lebih dari dia? Nah, lebih dari pemenang. Bahasa Yunaninya itu hipernikemon. Bahasa Alkitabnya hipernikemon. Akar katanya Nike. Tahu Nike? Merek sepatu. Ya, kita suka membaca Nike ya. Tapi aslinya itu Nike. Nike itu siapa? Ayo. Tetangga saya namanya Nike. Tapi Jawa kan? Orang Jawa Nike apa begitu-begitulah gitu. Nikardila ya betul. Nike itu dewa juara dalam mitologi orang Yunani. Dewanya para juara. Jadi Nike itu dewa juara, dewanya para juara. Jadi para juara punya dewa namanya dewa Nike. Lalu perusahaan sepatu itu memakai nama dewa itu untuk merek sepatunya kan. Maksudnya supaya siapapun yang pakai sepatu itu pasti jadi juara. Sekalipun tidur tetap juara gitu. Juara tidur. Lalu kita membaca Nike kan. Apa artinya lebih dari pemenang? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kita lebih, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya yang menang bukan kita. Yesus yang menang. Yang mengalahkan iblis siapa? Ayo. Yesus. Kenapa kita lebih dari itu? Karena kita tinggal enjoy. Karena kita tinggal menikmati kemenangan itu. Kelebihan kita di situ ya. Chris John yang menang. Lebih dari Chris John siapa? Istrinya kan? Dia menikmati honornya kan? Itu makna lebih dari pemenang. Gini aja. Yang membuat bangsa Indonesia merdeka siapa? Pejuang angkatan 45. Angkatan 45. Angkatan. Kok jadi angkat sih? Angkatan 45 kan? Mereka yang menang atas Belanda dan penjajah kan? Kita lebih dari mereka, artinya kita tinggal enjoy kemerdekaan ini. Kalau nggak ngerti juga saya nggak punya ilustrasi lain lagi untuk menjelaskan. Stok ilustrasiku sudah habis.
Itu makna pertama dari lebih dari pemenang. Makna kedua adalah bahwa setelah menang tidak akan kalah lagi. Itu hipernikemon ya. Christian bisa menang tapi besok-besok dia bisa kalah lagi kalau dia bertanding terus kan. Tapi kemenangan dalam Kristus tidak. Sekali menang, tetap menang. Tapi untuk bisa mengalami lebih dari pemenang, prakondisinya apa? Dan ini ciri berikut dari seorang yang, kebiasaan seorang yang sukses. Ada ayat kuncinya, ayat 31. Roma 6. Sebab itu, apakah kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kita sukses karena Allah berpihak kepada kita. Jadi, apakah kita selalu menempatkan Allah? Ya, Allah berpihak kepada kita, tapi respon kita adalah kita juga harus memberi diri dalam keberpihakan Allah, kan? Susah ya. Gini, sudah agak lama juga ilustrasi, saya cari ilustrasi lain tapi belum dapat ya. Ketika Inggris dan Argentina rebutan Pulau Malvinas ya. Pernah bapak-bapak pasti tahu itu ya. Inggris dan Argentina rebutan Malvinas kan. Falkland nama Inggris pulau itu kan. Nah, Inggris berpihak pada penduduk asli Malvinas kan. Tapi kalau penduduk asli Malvinas mengatakan kami berpihak pada Argentina, menang gak dia? Tidak kan? Jadi Allah berpihak kepada kita, ya. Tapi kita juga harus memberpihakkan diri kita kepada Allah, ya. Apa itu bahasa Indonesia yang bagus? Memberpihakkan diri kita gitu. Apa itu bahasa Indonesia yang bagus ya? Allah berpihak kepada kita kan? Tapi kita juga mesti memihak ya. Kenapa dipersulit tadi ya bahasa Indonesia gitu? Memang Indonesia begitu, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit kan gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan? Itu Indonesia gitu. Jadi memang Allah berpihak kepada kita, tapi dari kita juga harus memihak kan? Memberi diri berada di pihak Allah. Ya, ini bahasa Indonesia lebih bagus gitu. Memberi diri berada di pihak Allah. Itu yang nanti pesan gembala mengatakan, apakah kita bergantung pada Allah? Sudah selesai khotbahnya. Sudah selesai analisis ayat-ayat ya. Sekarang kita resume. 1, suka akan firman Tuhan kan? Merenungkannya siang dan malam. 2, miliki hati yang kuat dan teguh. 3, bertindak hati-hati. 4, bertumbuh dari iman sampai ke berhasilan. Dan berhasil bukan hanya sosial ekonomi kan, tapi keberhasilan yang paling klimaks adalah mengenal akan Tuhan. Dan kalau semua itu ada pada kita, ujung akhirnya adalah kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari sekedar sukses ya. Lebih dari pemenang. Kuncinya adalah kita hidup berpihak atau memberi diri berada di pihak Allah. Amin.